Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang drawing atau undian babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang baru saja dilakukan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa jatah atau kuota untuk tim asal Asia bertambah untuk Piala Dunia kali ini yang akan diselenggarakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Which means artinya peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos dan bermain di Piala Dunia kali ini semakin besar. Tapi untuk saat ini kita perlu realistis karena kita masih berbicara tentang peluang yang artinya kemungkinan, karena bagi sebuah tim dari Asia yang ingin lolos ke Piala Dunia ada beberapa round atau tahapan yang harus mereka lalui. Dan seperti yang kita pahami bahwa persaingan di Asia semakin ketat, teman-teman. Tapi seperti yang saya selalu katakan, bahwa sulit itu bukan berarti mustahil. Dan untuk saat ini, seperti yang sama-sama kita pahami, timnas Indonesia punya banyak pemain muda, teman-teman. Dan untuk sementara ini, dilatih oleh pelatih kelas dunia, Shin Tae-yong, yang sebelumnya berhasil membawa timnas Korea lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Memang timnas Korea tidak bisa dibandingkan dengan timnas Indonesia, tapi pelatih yang satu ini sudah punya pengalaman untuk membawa sebuah timnas lolos ke Piala Dunia. Artinya tentunya dia paham apa yang perlu dia lakukan untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Dan memang ada beberapa babak yang harus dilewati. And it's not gonna be easy. Apalagi jika ada pemain inti kita yang cedera. Tapi yang paling penting di atas segala-galanya adalah taktik atau konsep dari Shin Tae-yong yang perlu dijalankan oleh para pemain. Dan juga tentunya pemahaman dari para pemain untuk bermain mengandalkan intelijensia. Apalagi nanti ketika sudah masuk ke babak 2. Ya kan, babak 2 itu kan nanti persaingannya lebih berat lagi. Ya dong, udah ketemu nih tim-tim kuat nih. Dan yang saya harapkan ya timnas Indonesia bisa melewati babak kedua, minimal sampai ke babak ketiga agar memastikan juga lolos ke Piala Asia tahun 2027. Nah seperti itu formatnya, teman-teman. Jadi babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini juga digunakan AFC bagi tim-tim yang ingin lolos ke Piala Asia tahun 2027. Jadi penting juga bagi timnas Indonesia untuk bisa melewati babak kedua, minimal lolos ke babak ketiga. Nah tadi drawing dilakukan untuk preliminary stage, artinya untuk babak pertama. Nah di babak pertama ini, Indonesia akan bertemu Brunei Darussalam. Memang di atas kertas, kemungkinan besar kita akan meraih kemenangan. Tapi saat ini, seperti yang juga tadi saya katakan, kita masih bicara tentang kemungkinan. Dan tidak ada pertandingan yang mudah di sepak bola, teman-teman. Karena tim lawan juga akan bermain dengan 11 pemain. Walaupun Brunei Darussalam adalah salah satu tim lemah di kawasan ASEAN. Tapi bukan berarti timnas Indonesia akan dengan mudah mengalahkan Brunei Darussalam, apalagi jika para pemain menganggap enteng. Gak bisa seperti itu. Dan juga sangat penting bagi para pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia di setiap pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, teman-teman. Ingatlah ngomongan saya ini. Sangat penting mereka harus bisa bermain. Semoga mereka selalu fit. Karena dengan sekarang adanya beberapa pemain keturunan, ya kita bisa melihat permainan dari timnas Indonesia tuh udah beda total. Jadi mereka juga membantu pemain-pemain lokal kita untuk bisa bermain mengandalkan intelijensia. Jadi main dengan visi. Di posisi manapun harus bermain dengan visi. Berikut penjaga gawang. Karena sekarang kita tahu di era sepak bola modern, penjaga gawang juga bisa membangun yang namanya serangan. Jadi untuk bisa build up dari belakang. Nah artinya nanti di pertandingan uji coba di bulan September lawan Turkmenistan, ya itu adalah pertandingan yang penting dan momen yang krusial bagi Shin Tae-yong untuk bisa melihat progres dari para pemain. Karena setelah bulan September nanti, di bulan Oktober, timnas Indonesia akan bermain di babak pertama ini. Jadi gak bisa menganggap enteng tim manapun. Seandainya tadi timnas Indonesia
ketemu mungkin ya Timor Leste, gak bisa menganggap enteng juga. Mungkin ketemu Kambodia, gak bisa. Kambodia kayaknya satu pot ya, lupa saya. Pokoknya gak bisa lah menganggap enteng tim manapun. Karena mereka juga punya ambisi untuk minimal lolos sampai round 3 agar mereka bisa otomatis main nanti di Piala Asia tahun 2027. Jadi ini misinya ada 2. Yang pertama coba untuk lolos ke Piala Dunia. Memang tidak akan mudah. Tapi kalau bisa lolos juga ke Piala Asia tahun 2027. Nah, nanti di FIFA Matchday lawan Turkmenistan, Coach Sintayong juga harus bisa membentuk struktur dari timnas Indonesia. Ya, maksud saya struktur ini artinya harus ada yang namanya starting 11 yang tetap. Jadi chemistry di antara para pemain ini tidak akan terganggu. Karena kalau sering melakukan rotasi di line up, ya nanti juga akan menyulitkan para pemain untuk bisa memahami karakter permainan masing-masing. Jadi yang penting nanti di bulan September itu walaupun hanya sebuah pertandingan uji coba, tapi itu adalah pertandingan uji coba yang sangat krusial karena setelah itu kita akan bermain di babak pertama ini. Dan memang kemungkinannya Indonesia akan lolos ke babak kedua, tapi nanti di babak kedua akan lebih berat lagi karena babak kedua tim-tim unggulan ada di sana nanti. Dan memang pertandingannya home and away, tapi ya nanti main away ini yang akan berat karena sejauh ini di pertandingan-pertandingan uji coba di FIFA Matchday kita selalu bermain home. Saya justru berharap ada salah satu FIFA Matchday yang kita bermain away, tapi kita selalu bermain home. Jadi beda banget. Ya artinya agar mental dari para pemain kita ini semakin kuat, ya mereka juga harus sesekali bermain away. Coba rasakan atmosfer bermain away. Rasakan tekanan itu. Jadi supaya para pemain ini terbiasa bermain di bawah tekanan. Ya mau gak mau harus begitu. Karena kan kita tahu salah satu kesulitan bagi para pemain kita adalah untuk mempertahankan psikologis mereka ya ketika mereka berada under pressure. Ya kenapa gak under pressure? Karena kan tentu setiap pertandingan mereka akan hadapin dengan keseriusan agar bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Kalau gak menang ya minimal seri. Apakah itu pertandingan uji coba, apalagi pertandingan resmi. Jadi ini babak pertama ini sangat krusial teman-teman. Dan saya harap ya para pemain jangan terlena dengan faktanya bahwa akan bertemu Brunei Darussalam. Enggak, jangan sampai seperti itu. Manfaatkan ya 2 pertandingan ini, 2 leg ini di babak pertama ini untuk bisa membentuk chemistry sebelum nanti terjun di pertarungan yang benar-benar dahsyat atau akan lebih berat lagi nanti di round kedua. Drawingnya nanti kan akan dilakukan ya nanti sore ya. Ya saya bikin dulu lah konten ini kan tentang timnas Indonesia. Ya nanti kalau saya ada waktu saya akan membuat konten berikutnya tentang round kedua. Nah, tapi yang paling penting nih babak pertama ini harus lolos timnas Indonesia. Apalagi nanti di round kedua ketika ketemu tim-tim yang kuat. Nah kita tahu kan sebelumnya Sintayong juga pernah menangani timnas Indonesia ketika bermain di babak kualifikasi Piala Dunia kan, dan gak buruk juga permainan dari timnas Indonesia walaupun pada saat itu dia masih coba untuk membentuk ya fondasi di timnas Indonesia kan, itu kan masih awal ya dia melatih timnas Indonesia. Tapi sekarang kita melihat gak buruk juga teman-teman permainan dari timnas kita. Apalagi ketika sebelumnya tuh saya ingat bermain di kualifikasi untuk ke Piala Asia kan, kita bisa lolos. Ya kan, timnas Indonesia U20 pun lolos ke Piala Asia. Artinya apa? Secara mental kuat juga para pemain kita. Cuma harus dipertahankan konsistensi dalam teamwork. Dan juga yang saya harapkan nanti pemain-pemain keturunan ini bisa juga membentuk chemistry yang baik dengan para pemain lokal kita. Dan juga para pemain kita yang sekarang ini bermain di luar negeri. Nah mereka juga harus bisa meningkatkan performa mereka ketika bermain bagi timnas Indonesia. Dan kita punya pemain-pemain yang cepat, pemain-pemain yang bisa bermain mengandalkan transisi. Karena yang saya perhatikan, bahwa Sintayong ini tidak selalu bermain mengandalkan strategi menyerang. Karena dia paham bahwa kita gak punya defense yang solid. Tapi sekarang perlahan-lahan, defense kita kan mulai solid. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga timnas Indonesia akan bermain menyerang seperti yang mereka tunjukkan ketika lawan Palestina di pertandingan uji coba sebelumnya kan, kalau nggak salah di bulan Juni itu. Jadi tergantung juga nanti lawannya nih ketemu tim mana. Baru nanti strateginya akan sesuai dengan lawan, dengan potensi dari tim lawan tersebut. Tapi ya saya melihat sih bagi timnas Indonesia yang untuk lolos ke Piala Asia seharusnya ya bisa. Saya tidak mengatakan pasti. Kita punya banyak pemain muda kita juga sekarang kalau teman-teman perhatikan, mereka bisa membentuk permainan dengan mengandalkan passing. Nah itulah yang selalu saya katakan. Jadi jangan
terlalu lama menguasai bola. Memang banyak di antara teman-teman yang biasa berkomentar, kita tidak punya pemain yang bisa lama hold the ball. Tapi teman-teman sadar gak bahwa sebetulnya di era sepak bola modern ini, taktik pressing tuh sangat intens, sangat dahsyat. Jadi ketika ada pemain yang terlalu lama menguasai bola, bisa juga direbut oleh para pemain tim lawan. Nah, teman-teman coba deh lihat ulang pertandingan Indonesia lawan Argentina. Lihat para pemain Argentina, cepat mereka alirkan bola. Dan mereka alirkan bola ke pemain yang terdekat. Kecuali mereka dalam situasi yang terjepit, baru mereka memberikan direct pass ke depan. Dan sebetulnya jika teman-teman cermati, permainan dari timnas Indonesia kurang lebih seperti itu. Kasih ke pemain terdekat, tapi kalau lihat ada pemain yang melakukan pergerakan di depan, memberikan langsung direct passing. Jadi memang perlahan-lahan nih mulai dibentuk intelijensia dari para pemain kita. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah bagi Shin Tae-yong. Apalagi dia banyak memanggil pemain-pemain muda kan. Seandainya dia tidak berhasil, ya pasti kan yang akan dikritik adalah Shin Tae-yong, betul kan? Bukan pemain-pemainnya juga. Ya mungkin pemain-pemainnya akan dikritik, tapi yang utama akan dikritik adalah Shin Tae-yong. Kenapa memanggil pemain-pemain muda? Tapi pelatih ini paham, untuk Indonesia naik level, untuk Indonesia mulai bersaing di Asia, ya sebelumnya kan saya selalu katakan bahwa Indonesia perlu tembus ke level Asia. Tembus dulu ke level Asia. Ya, tembus dulu. Kalau sudah bisa tembus ke level Asia, coba bersaing di sana. Jadi saat ini kita belum bisa bersaing di level Asia. Karena seberapa sering sih kita lolos ke Piala Asia? Baru kali ini kita lolos setelah cukup lama kita absen kan. Sekarang ini ketika kita sudah tembus, kita harus pertahankan berada di level Asia tersebut. Nah, artinya untuk bisa bertahan di sana, nah Coach Shin Tae-yong sudah membentuk timnas dengan fondasi pemain-pemain muda supaya bisa bertahan lama. Nah itu teman-teman yang saya melihat salah satu kelebihan dari Shin Tae-yong. Dia adalah visioner, dia sudah tahu Indonesia punya banyak pemain-pemain muda yang bagus. Ayo panggil mereka, bentuk fisik yang kuat dari mereka, stamina-nya harus prima. Sekarang kita lihat, sudah lewati menit ke-70, para pemain kita masih strong. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa nanti lawannya akan semakin berat di round 2. Jadi tentu kita perlu memberikan support yang positif kepada para pemain agar mereka bisa lewati. Pertama babak pertama, kedua adalah babak kedua, dan nanti di babak ketiga habis-habisan bertarung untuk bisa lolos. Ya, ini banyak tahapan nih. Nanti yang terakhir tuh di round kelima. Ya tentu saya pikir Shin Tae-yong juga telah mempersiapkan strateginya agar timnas Indonesia ini nanti bisa lolos ke round 3 supaya bisa juga nanti bermain di Piala Asia tahun 2027 teman-teman. Jadi seperti biasa yang selalu saya himbau kepada teman-teman, kita support terus timnas Indonesia kita terus memberikan semangat kepada para pemain kita agar mereka bermain dengan lepas. Dan juga kalau kita perlu memberikan kritik, berikanlah kritikan yang konstruktif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.